agama Islam merupakan mayoritas agama di Indonesia, ternyata agama Islam baru masuk di Indonesia pada abad ke-13, jauh lebih baru dibandingkan dengan agama Hindu yang sudah ada pada tahun 78 Masehi dan agama Buddha yang masuk di abad ke-5. Masuknya agama Islam di Indonesia ditandai dengan berdirinya kerajaan Samudra Pasai. Teman-teman penasaran nggak sih seperti apa kehidupan di masa kerajaan itu? Yuk cari tahu bareng-bareng. Kejatuhan Kerajaan Sriwijaya telah membuka jalan bagi perkembangan Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai telah berkuasa selama kurang lebih 3 abad, yaitu dari abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai resminya didirikan pada tahun 1267 Masehi di pesisir utara Pulau Sumatera. Apabila dikaitkan dengan zaman sekarang, kira-kira Samudra Pasai terletak di kota Losungawe, Provinsi Aceh. Menurut hikayat Raja-Raja Pasai, Samudra Pasai didirikan oleh Meurah Silu. Ketika memeluk Islam, Meurah Silu langsung mengganti namanya menjadi Sultan Malik As-Saleh. Sebagai penguasa, Sultan Malik As-Saleh menyatukan kerajaannya di sebuah kawasan bernama Semer Langa. Sultan Malik As-Saleh juga menyatukan kerajaan Perlak dan kerajaan Pasai di bawah kekuasaannya. Berikut merupakan sultan dan sultanah yang pernah memimpin kerajaan Samudra Pasai. Pada masa awal kerajaan ini, seorang penjelajah dari Venesia, Italia bernama Marco Polo datang bersama rombongan Ratu Tiongkok. Sepeninggal Sultan Malik As-Saleh dan Sultan Muhammad Malikul Zahir, kekuasaan diteruskan oleh Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Kerajaan Samudra Pasai mendapatkan puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Az-Zahir yang memerintahkan kerajaan tersebut dari tahun 1326 hingga tahun 1345. Keberhasilan yang dicapai oleh Sultan Mahmud Az-Zahir ini adalah menjadikan kerajaan Samudra Pasai sebagai pusat perdagangan. Kerajaan Samudra Pasai berada di wilayah yang strategis, yaitu di pesisir utara Samudra di wilayah Aceh, berada di Selat Malaka, yaitu adalah wilayah jalur perdagangan rempah-rempah pada masanya. Maka dari itu, Kerajaan Samudra Pasai dapat disebut sebagai salah satu pusat perdagangan di Indonesia. Samudra Pasai juga mempunyai banyak bandar yang dikunjungi oleh berbagai pedagang dari penjuru negara, seperti Cina, India, Siam, Arab, dan juga Persia. Kerajaan Samudra Pasai juga menggunakan alat pembayaran mereka menggunakan koin emas yang mereka sebut sebagai dirham. Kemudian, Kerajaan Samudra Pasai juga dikenal sebagai penghasil lada ternama di dunia. Namun, selain itu semua, Kerajaan Samudra Pasai juga menjadi pusat perkembangan agama Islam. Alasan kerajaan ini bisa menjadi pusat perkembangan agama Islam adalah sebab Sultan Mahmud Az-Zahir pernah mendirikan pusat studi Islam di lingkungan kerajaan yang difungsikan sebagai tempat berdiskusi para ulama dan para kaum elit kerajaan. Teman-teman tahu gak sih, kerajaan Samudra Pasai pernah melakukan konflik dengan kerajaan lain? Ya, kerajaan Samudra Pasai terlibat dalam berbagai konflik dan peperangan dengan kerajaan-kerajaan tetangga serta kekuatan asing lainnya. Salah satu konflik terkenal pada masa itu adalah pertempuran melawan kerajaan Majapahit di Jawa pada abad ke-14, di mana Samudra Pasai berusaha memperluas pengaruhnya ke Pulau Jawa. Setelah itu, kerajaan juga terlibat dalam pertempuran dengan wilayah Sumatera dan Asia Tenggara, seperti Kesultanan Aceh, Kerajaan Malaka, dan kerajaan-kerajaan lainnya yang bersaing untuk dominasi politik dan perdagangan di wilayah tersebut. Runtuhan kerajaan Samudra Pasai terjadi pada masa pemerintahan Sultan Al-Dauddin Yahya Shah Al-Qahar pada 1496 sampai 1528, yang merupakan salah satu penguasa terakhir dari dinasti Syahid yang berkuasa di Samudra Pasai sebelum kerajaan tersebut jatuh ke tangan Kesultanan Aceh. Seiring dengan perluasan kekuasaan Aceh yang sangat terhadap Pasai, Sultan Al-Dauddin Yahya Shah Al-Qahar tidak dapat bertahan kekuasaannya dan kerajaan tersebut pun runtuh di bawah pemerintahannya. Bukti peninggalan kerajaan Samudra Pasai termasuk keruntuhan Kasihtestu
seperti situs-situs bekas istana dan masjid, artefak-artefak arkeologis seperti pecahan teknika dan perhiasan, serta sumber-sumber tertulis seperti prasasti dan catatan sejarah yang menyebutkan keberadaan kerajaan tersebut. Selain itu, peninggalan bersejarah seperti batu nisan makam sultan dan sultanah Pasai bercorak Islam khas Gujarat, uang koin emas dan perak, pecahan keramik Cina, hingga lonceng cakra pemberian Kekaisaran Tiongkok. Kerajaan Samudra Pasai juga memberi pengaruh besar terhadap perkembangan Islam dan budaya Melayu di Nusantara. Salah satu fakta menarik tentang kerajaan Samudra Pasai adalah bahwa ia merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di wilayah Nusantara. Kerajaan ini merupakan pusat Islam di Kepulauan Indonesia dan menjadi titik awal penyebaran agama Islam di wilayah tersebut. Kerajaan ini juga dikenal dengan menghasilkan koin emas dan perak yang merupakan salah satu bentuk mata uang tertua di Indonesia, dan bahasa Melayu Pasai juga menjadi salah satu bahasa sastra tertua di Nusantara yang digunakan perdagangan wilayah yang kini menjadi Indonesia dan Malaysia. Baik teman-teman, jadi itu merupakan Penjelasan kami mengenai Kerajaan Samudra Pasai, dari awal berdirinya serta para pemimpinnya, puncak kejayaannya. Keruntuhan, peninggalan, serta fakta menariknya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Sampai jumpa.